Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Website Gudang Online PT Dani Persada. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Maria Gresensiana Fani Adul dengan NIM 181032990. Teman saya Iin Indahtri dengan NIM 181032275. Andi Rosdiana 181036262, Maria Imelda Marung dengan NIM 181036267, Maria Aprilia Deta Kellen dengan NIM 181032999. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami ini, yang pertama, bagaimana dengan sistem yang berjalan di PT Dani Persada. Yang kedua, bagaimana rancangan sistem informasi PT Dani Persada. Yang ketiga, bagaimana menguji sistem informasi PT Dani Persada. Yang keempat, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi PT Dani Persada. Tujuan penelitian dari penelitian kami ini, yang pertama, untuk mengetahui sistem informasi PT Dani Persada. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi PT Dani Persada. Yang ketiga, untuk menguji sistem informasi PT Dani Persada. Yang keempat, untuk mengimplementasikan sistem informasi pergudangan online PT Dani Persada. Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini, yang pertama, data yang dikelola meliputi data pegawai, data penyewa, list barang, stok masuk, dan stok keluar. Yang kedua, para pegawai hanya dapat menghapus, mengedit, menambah list barang, serta melihat stok barang masuk dan stok barang keluar. Yang ketiga, sistem ini dibuat menggunakan program XAMPP. Yang keempat, aplikasinya hanya bisa dibuka dan dipakai oleh akun yang sudah terdaftar. Kajian pustaka yang pertama, pengertian sistem. Menurut M. Cloud 2004, dalam buku pengantar sistem informasi mendefinisikan, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengertian informasi. Dalam buku pengantar sistem informasi, M. Cloud mendefinisikan informasi atau information, data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang ketiga, pengertian sistem informasi. Menurut O'Brien 2005, dalam buku pengantar sistem informasi karangan Yakub, sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang keempat, pengertian gudang. Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi penyaluran barang dari supplier atau pemasok sampai user pengguna. Gudang online merupakan sebagian besar pusat pergudangan yang ada saat ini berlokasi cukup jauh dari pusat populasi. Umumnya, gudang online dibangun dengan pusat transportasi seperti pelabuhan dan bandara, sementara populasi barang berada di perkotaan atau hunian. PT Dani Persada. Dani Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam persewaan peralatan tangga-tangga besi atau scaffolding untuk mendukung pembangunan, perbaikan maupun renovasi rumah-rumah dan gedung-gedung. Selanjutnya, sejarah PT Dani Persada. PT Dani Persada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan. Perusahaan ini didirikan untuk memudahkan kontraktor dalam memenuhi pengadaan barang konstruksi jasa penyewa scaffolding. PT Dani Persada memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi klien. Dalam kualitas dan mutu merupakan tanggung jawab kami. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan penyediaan jasa penyewaan scaffolding yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dan perusahaan yang kompetitif
kredibel, terpercaya, dan ikut berkarya membangun bangsa. Misi perusahaan ada 4, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan pada pihak onward dengan menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan dan pelaksanaan yang tepat waktu dan target. Yang kedua, menjadi perusahaan yang besar dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional. Yang ketiga, menjaga jadwal pengiriman barang yang cepat dan tepat waktu. Yang keempat, kepuasan pelanggan diutamakan. Selanjutnya, jenis dan metode pengumpulan data. Sumber data primer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama observasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan di gudang PT Dani Persada sendiri. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap personil-personil yang terlibat langsung dengan sistem, sehingga penulis dapat mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan dalam sistem. Selanjutnya, sumber data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang sudah diolah pihak gudang PT Dani Persada, merupakan dokumen-dokumen yang diberikan pihak gudang. Selanjutnya, metode pendekatan sistem. Dalam metode pendekatan sistem ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara terstruktur. Metode pengembangan sistem. Dalam metode pengembangan sistem, penggunaan pemodelan prototipe. Selanjutnya, pengujian software. Adapun metode pengujian software yang akan digunakan penulis untuk menguji sistem informasi gudang online PT Dani Persada adalah menggunakan black box testing. Saya Maria Priadata Kelen. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pada gudang online PT Dani Persada. Yang pertama, di sini ada owner atau pemilik. Yang kedua, ada pengelola gudang. Setelah pengelola gudang ini, kita memiliki pegawai administrasi, picker, receiving, dan juga pegawai perlengkapan. Picker sendiri ini bertugas untuk menyiapkan barang yang hendak dikirimkan pada customer. Sedangkan receiving ini bertugas untuk menerima barang datang atau barang yang masuk ke gudang. Selanjutnya, ada ilustrasi model prototype. Di sini, untuk pemesanan barang itu, customer harus melakukan pemesanan dan dari pihak gudang akan menyediakan pesanan tersebut, baru dapat melakukan pengiriman pemesanan pada customer. Yang ketiga, di sini ada diagram konteks yang diusulkan. Pada sistem informasi gudang online pada PT Dani Persada ini, hubungannya dengan supplier, yaitu dari gudang ini, dia melakukan pemesanan pengadaan barang kepada supplier, dan pada supplier ini melakukan pengadaan barang berupa kwitansi. Lalu, pada pegawai sendiri itu dilakukan laporan barang baru dan juga laporan pembelian baru. Di sisi customernya sendiri, di sini keduanya membutuhkan daftar barang dan juga data diri dari customer tersebut. Pada gudang, di sini dibutuhkan data kebutuhan barang yang dibutuhkan di gudang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 1, sistem informasi yang diusulkan. Yang pertama, di sini ada proses pemesanan. Dalam proses pemesanan ini dibutuhkan data barang agar memperoleh barang yang diinginkan atau kekurangan barang pada gudang ini dapat dilengkapi. Yang kedua, ada data detail pemesanan. Sebelum data detail pemesanan ini dibutuhkan dulu laporan pemesanan yang akan diberikan kepada owner. Setelah melakukan mengisi data pemesanan dan juga data detail pemesanan, ini baru dapat dilakukan proses pengiriman setelah terjadi kegiatan jual beli. Dalam proses pengiriman tersebut itu dibutuhkan laporan pengiriman yang akan diberikan langsung pada owner sendiri. Yang kedua, dalam proses pengiriman, jika sudah melakukan laporan pengiriman, baru dapat melakukan pengiriman terhadap customer. Selanjutnya,
di sini ada proses pengadaan barang. Dalam proses pengadaan barang ini dibutuhkan laporan barang baru yang kembali lagi akan diberikan kepada owner. Dalam proses pengadaan barang ini dibutuhkan data retur, data pengadaan, dan juga detail data pengadaan. Terus ada data kategori, rak, dan juga data supplier. Lalu pada proses pemesanan barang tersebut juga ada hubungannya dengan supplier, yaitu melakukan pemesanan pengadaan barang. Data detail pemesanan yaitu berupa yang akan diteruskan oleh data penerimaan. Lalu pada data kebutuhan barang ini akan dimasukkan kepada data gudang yang dilakukan oleh para pegawai. Selanjutnya, di sini di FD level 2-nya itu tentang proses pemesanan barang. Yang pertama ada pemilihan barang. Dalam pilih barang ini ada dibutuhkan data barang. Setelah itu ada data pemesanan. Yang kedua, dapat mengisi data customer. Yang di sini sudah jelas kita membutuhkan data dari customer kita sendiri. Yang ketiga, input data customer. Di sini dibutuhkan data pemesanan dan data detail pemesanan. Dalam input data customer sendiri yang dibutuhkan dari customer itu yaitu alamat, nomor telepon, dan barang-barang yang akan dibeli. Ini akan dilakukan oleh pegawai dan akan dimasukkan dalam data pemesanan. Terakhir ada cetak pemesanan. Dalam cetak pemesanan ini akan dibuat laporan pemesanan yang akan diberikan kepada owner. Berikutnya tentang DFD level 2 proses pengiriman barang. Di sini yang pertama ada input data pengirim, yaitu pengirim atau customer itu harus menyerahkan atau memberikan datanya agar dapat diinput oleh gudang. Selanjutnya di sini ada ubah status pengirim. Jika sudah memberikan data dirinya, jika sudah diinput data pengirimnya, baru dapat melakukan status pengiriman pada customer yang dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya ada cetak laporan, yaitu mencetak laporan pengirim yang akan diberikan pada owner. Yang terakhir di sini ada input data kebutuhan barang. Di sini yang dibutuhkan yaitu data barang, data detail kebutuhan barang, lalu ada data supplier, ada data kebutuhan barang yang akan diisi oleh pegawai. Selanjutnya ada cetak pemesanan kebutuhan barang. Yang dibutuhkan adalah daftar kebutuhan barang yang akan diberikan atau diolah oleh supplier. Lalu yang ketiga di sini ada cek kelengkapan. Dalam cek kelengkapan ini ada daftar data barang berupa kwitansi yang didapat dari supplier. Lalu ada juga data retur. Selanjutnya di sini ada input data barang. Yang dibutuhkan adalah data detail penerimaan dan detail penerimaan. Dalam data detail penerimaan ini nanti akan terjadi data penerimaan yang akan dibuat laporan data barang. Setelah membuat laporan data barang baru akan diberikan pada owner. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Maria Emilia Marung. Saya akan menjelaskan CDM dan PDM serta ERD. Yang pertama, pada gambar CDM ini terdapat entitas gudang online, entitas pelanggan, entitas karyawan, dan entitas supplier. Yang pertama, entitas online memiliki beberapa atribut, yaitu ada NIP sebagai primary key, ada nama dan alamat. Nah, entitas gudang online ini memiliki kardinalitas dengan pelanggan, di mana entitas pelanggan memiliki beberapa atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan nomor telepon.
Nah, di sini satu gudang online dapat melayani banyak pelanggan. Kemudian ada entitas karyawan, di mana entitas karyawan memiliki beberapa atribut, yaitu ada NIK karyawan sebagai primary key, ada nama karyawan, dan alamat karyawan. Entitas karyawan ini memiliki kardinalitas dengan entitas pelanggan, di mana satu karyawan dapat melayani atau memiliki banyak pelanggan. Kemudian entitas gudang online. Nah, entitas gudang online ini dapat memiliki atau melayani banyak supplier, di mana supplier di sini, di mana entitas supplier di sini memiliki beberapa atribut yang terdiri dari ada kode supplier, sebagai primary key-nya ada alamat dan nomor telepon. Satu gudang online dapat melayani atau dapat memiliki banyak supplier. Baik, yang berikutnya adalah PDM. Di sini memiliki sedikit perubahan dari hasil CDM. Di sini juga terdapat entitas dari gudang online, entitas pelanggan, entitas karyawan, dan entitas supplier. Nah, di sini gudang online memiliki beberapa atribut juga, yaitu NIF sebagai primary key, nama, alamat. Pelanggan, entitas pelanggan memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Di karyawan ada NIP karyawan, nama karyawan, alamat karyawan. Di supplier, kode supplier, NIP, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini sedikit saja mengalami perubahan dari hasil CDM, di mana NIP dari entitas gudang online terdapat pula di entitas pelanggan. Begitu pula NIP dari karyawan terdapat pula di entitas pelanggan. Kenapa demikian? Karena gudang online dapat melayani banyak pelanggan. Begitu juga karyawan. Karyawan dapat melayani atau memiliki banyak pelanggan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah RD. Di sini terdapat gudang online di mana atributnya terdiri dari NIP yang sebagai primary key, ada nama, ada alamat. Nah, di sini gudang online memiliki kardinalitas dengan pelanggan, yaitu one to many. Pelanggan di sini memiliki atribut yang terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, ada nama pelanggan serta nomor telepon. Nah, gudang online satu gudang online dapat melayani banyak pelanggan. Yang berikutnya adalah gudang online memiliki kardinalitas dengan karyawan, yaitu one to one, yang artinya satu gudang online dapat melayani satu karyawan. Nah, yang berikutnya adalah karyawan memiliki kardinalitas dengan pelanggan, yaitu one to many, di mana artinya satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Yang berikutnya adalah gudang online memiliki kardinalitas dengan supplier, yaitu one to many. Artinya, gudang online melayani banyak supplier. Halo, saya Indarti. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka Balsamiq Mufus. Jadi perancangan antarmuka sangat penting dalam pembuatan suatu program karena merupakan dasar untuk membuat antarmuka yang dapat memberikan kemudahan dan tidak membingungkan bagi user dalam melakukan aktivitasnya. Perancangan antarmuka sebagai berikut. Yang pertama ada halaman login. Jadi pada halaman ini admin harus login username dan password sebelum masuk pada sistem gudang online PT Dani Persada. Ya, contohnya seperti ini sistem gudang online-nya. Yang berikutnya ada halaman utama. Jadi halaman ini merupakan awal setelah melakukan login.
Pada halaman home ini memiliki item penyewaan barang-barang pada gudang PT Dani Persada seperti data pegawai, data penyewa, list barang, stok masuk dan stok keluar. Yang pertama ada halaman data pegawai. Jadi pada halaman ini, para pegawai Dani Persada harus mengisi data berupa ID pegawai, nama lengkap, dan status jabatan yang valid agar dikenali, serta menambahkan foto agar sebagai identitas bahwa pegawai tersebut memang terdaftar di gudang online PT Dani Persada. Setelah mengisinya, Anda bisa menyimpan data tersebut. Berikutnya ada halaman data penyewa. Jadi halaman ini memiliki beberapa item seperti ID penyewa, nama lengkap, alamat, nomor telepon aktif penyewa, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir penyewa. Di sini, apabila Anda ingin menambah data penyewa, maka bisa mengklik ikon tambah, maka Anda harus mengisi data penyewa yang Anda tambah itu. Terus menyimpan data penyewa yang Anda telah tambah, maka akan muncul tampilan seperti selamat tambah data telah berhasil. Anda bisa menyimpannya dan juga Anda juga bisa tidak menyimpannya. Selain menambah, di sini juga terdapat ikon ubah data. Jadi Anda bisa mengubah data penyewa. Di sini juga ada ikon hapus. Anda bisa menghapus data penyewa. Yang berikutnya ada halaman list barang. Jadi halaman ini berupa barang-barang yang akan disewakan beserta dengan kode barang, nama barang, harga beli, dan harga sewa per unit dari gudang PT Dani Persada. Seperti di sini ada tipe support dan mainframe beserta harga beli dan harga jualnya. Apabila pada list barang Anda ingin tambah data pada list barang, Anda bisa mengklik tambah data. Anda ingin mengubahnya, Anda bisa mengubah data pada list barang, dan juga Anda bisa menghapus data pada list barang. Berikutnya ada halaman stok masuk. Jadi di sini stok masuk PT Dani Persada memiliki beberapa item seperti kode barang, nama barang, dan tanggal masuk barang. Jadi misalnya stok masuk hari ini ada cotwall. Jadi cotwall ini akan tanggal masuknya kapan? Misalnya tanggal masuk barangnya tanggal 18 bulan 6. Jadi tanggal masuk ini disimpan sebagai data dokumentasi. Berikutnya, apabila ingin menambah, misalnya hari ini ada juga data stok masuk pada gudang. Jadi Anda bisa menambah data barang di sini, menambah data barang pada stok masuk dan menyimpannya. Kemudian ada stok keluar, sama seperti stok masuk. Di sini memiliki kode barang, nama barang, dan tanggal keluar barang. Di sini yang membedakan hanya tanggal keluar barang dan tanggal masuk barang. Sama, Anda bisa menambah data barang yang keluar hari ini pada dari gudang dan menyimpannya sebagai dokumentasi pada PT Dani Persada. Oke, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.